bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik, yang biasa disebut Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface, atau pustaka standar library. Pada modul kali ini, kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau Document Object Model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP. Create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event driver melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul events. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter,
yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Oke, kita ganti on dengan addListener, kemudian kita simpan dan kita jalankan. Kita bersihkan ini dulu dengan tekan CLS, kemudian kita ketikkan kembali node event emitter.js, kita tekan enter, muncul seperti ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini. obj.emit dalam kurung mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru, turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronos, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronos. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Kali ini, perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn, yang berarti sinkronos. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs.readFileSync. Perhatikan contoh berikut ini. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fs.readFile. Perhatikan contoh berikut.
Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.